Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Garut temukan sebuah mortir yang diduga sisa dari Perang Kemerdekaan saat menggali pondasi mendirikan rumah. Mortir pun diledakkan tim Jihandak. Seorang anak berusia 2,5 tahun korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciamas Bogor masih mengalami koma. Korban mengalami pendarahan otak. Diduga tidak terima kala duel, sekelompok pelajar aniaya pelajar lain menggunakan senjata tajam. Kita awali berita hari ini. Sebuah mortir yang diduga sisa dari Perang Kemerdekaan ditemukan di lahan milik warga di Garut Senin lalu. Mortir itu pun kemudian diledakkan tim penjinak bom Brimob Polda Jabar. Mortir tua dengan panjang 80 cm dan berat lebih dari 20 kg ditemukan di lahan warga di Kampung Luwinanggung, Desa Paas, Kecamatan Pamengpek, Garut saat menggali tanah untuk membuat pondasi rumah pada hari Sabtu pekan lalu. Saat menggali, cangkul warga menumbuk sebuah kotak yang setelah dibuka ternyata berisi mortir. Penemuan amunisi yang diduga adalah sisa dari tentara penjajahan Jepang tersebut sempat membuat panik warga desa. Tim penjinak bahan peledak Jihandak Brimob Polda Jabar dikerahkan untuk mengangkat bahan peledak yang ditemukan tersebut untuk dibawa ke lahan terbuka di Blok Cibujal yang jauh dari permukiman warga. Lahan terbuka yang akan dipakai untuk menjinakkan bahan peledak tersebut telah dijaga oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Bahan peledak itu pun kemudian dimusnahkan dengan cara diledakkan. Ketika seorang warga sedang mencangkul untuk membuat fondasi rumah, ketika sedang mencangkul tiba-tiba menemukan mortir tersebut. Mortir itu peninggalan zaman dulu gitu Bang, kalau dilihat tadi? Diduga dari peninggalan zaman Jepang itu. Mortir itu kabarnya sudah diledakkan gitu Bang? Iya betul, untuk mortir tersebut sudah dimusnahkan dengan cara diledakkan atau disposal di daerah Blok Cibujal, Kecamatan Pamengpek. Itu kalau dari jarak peledakan dengan pemukiman warga gimana Bang? Jauh nggak Bang? Itu sangat jauh ya, itu lokasinya dekat dengan pantai. Oh, lokasinya memang dekat dengan pantai. Artinya aman untuk warga sekitar gitu Bang? Iya, sangat aman. Itu ada warga yang menyaksikan atau memang hanya aparat saja yang untuk ini ya Bang? Ledakan tersebut hanya aparat saja. Hanya apa? Keresahan warga pun mereda setelah mengetahui mortir tua itu telah dimusnahkan. Namun warga juga diminta tetap berhati-hati, terutama ketika akan menggali tanah cukup dalam, seperti untuk membuat pondasi rumah, mengantisipasi jika masih ada mortir lainnya yang terpendam di dalam tanah, dan tidak mencoba memindahkannya sendiri untuk menghindari bahaya. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Belasan korban luka ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciamas, Kabupaten Bogor hingga hari Senin masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. 3 pasien diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta karena menderita luka parah. Dua orang warga Kampung Ciapus, Kompas Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor hari Senin. Sedang 14 korban lainnya juga mendapatkan penanganan medis oleh tim dokter. Menurut Direktur Utama RSUD Kota Bogor, ada 3 orang ibu yang menjadi korban ambruknya bangunan Majelis Taklim yang dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta akibat parahnya luka yang diderita. Ketiga korban mengalami luka berat di bagian wajah, trauma, dan patah tulang. Jumlah yang kemarin datang yang kita layani lebih kurang 41. 41 ya? Nah yang sekarang dirawat 14. Nah, kemudian yang kemarin 14 itu ada 8 yang kemarin kita observasi di sini, ada yang 3 kita rujuk ke Cipto. Cipto berapa orang? Ya, 3 orang. Karena memang frakturnya banyak dan komplikasi. Nah, kemudian yang sekarang ada di ruangan ICU itu ada 1 anak 2,5 tahun. Kemudian ada di ruangan-ruangan dari yang 14.
mudah-mudahan yang tersisa di IGD itu ada sekitar 2 lagi. Hingga kini, petugas medis RSUD Kota Bogor terus melakukan pemantauan terhadap kondisi para korban yang masih dirawat. Dari data BPBD setempat, akibat peristiwa ambruknya bangunan 2 lantai saat pengajian Maulid Nabi di Ciomas, Kabupaten Bogor hari Minggu lalu, 4 orang meninggal dunia serta lebih dari 100 korban mengalami luka-luka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat mengunjungi sejumlah korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Senin lalu. Pemprov Jabar memastikan menanggung seluruh biaya perawatan dan penanganan para korban luka akibat ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi para korban luka akibat ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Deddy melihat satu persatu para pasien yang masih menjalani perawatan oleh tim medis. Selain memastikan penanganan kepada para korban luka, ia juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan menanggung pembayaran seluruh biaya perawatan bagi korban yang dirawat. Gubernur berharap peristiwa ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor yang diduga terjadi akibat konstruksi bangunan tak mampu menopang beban jumlah jemaah yang terlalu banyak bisa dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta karena problem kecelakaannya sangat akut. Ada yang pulang untuk berobat jalan atau dirawat di bengkel tulang, karena itu kan masyarakat diberikan ruang untuk itu. Yang penting semuanya sembuh. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar. Pihak kepolisian saat ini sedang mengusut penyebab pasti ambruknya bangunan 2 lantai saat dipakai untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi pada hari Minggu lalu. Saat kejadian, lebih dari 200 orang jemaah berada di dalam bangunan yang runtuh itu. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Korban luka-luka akibat ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asohibiyah, Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bertambah. Jumlah korban menjadi 130 orang, 4 diantaranya meninggal dunia. Namun hingga kini masih banyak korban yang mendatangi posko kesehatan untuk memeriksakan kondisinya. Jumlah korban bencana ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asohibiyah yang berada di Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor terus bertambah. Korban yang semula tercatat hanya 93 orang, kini bertambah menjadi 130 orang, 4 diantaranya meninggal dunia. Menurut Kapolsek Ciomas, para korban ambruknya bangunan 2 lantai tersebut masih terus mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Cukup banyak warga yang menjadi korban harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya sangat parah. Para korban rata-rata mengalami luka di kepala dan patah tulang. Mereka menderita luka ringan, sedang hingga luka berat. Ini masih ada beberapa korban yang mengalami luka-luka ringan ke posko kesehatan untuk berobat. Kemudian dari posko kesehatan dirujuk di beberapa rumah sakit Cawi, rumah sakit Toka, dan lain sebagainya. Untuk jumlah korban pun hari ini berkembang, yang meninggal dunia 4 orang, terus kemudian yang luka-luka maupun demam-demam maupun yang termasuk orang-orang yang periksa kesehatan di posko kesehatan sebanyak 126 orang. Sementara itu, pasca bencana ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asohibiyah, petugas BPBD masih melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Sebab masih banyak warga yang nekat memasuki area ambruknya bangunan 2 lantai tersebut meski sudah dipasangi garis polisi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang anak berusia 2,5 tahun yang menjadi korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas Bogor masih mengalami koma di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Selasa pagi. Sementara itu 10 pasien lainnya masih menjalani perawatan.
bocah bernama Rania Yumna 2,5 tahun hingga Selasa pagi masih koma dan belum sadar di ruangan ICU RSUD Kota Bogor. Ia mengalami pendarahan otak setelah menjadi korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor hari Minggu. Tim dokter RSUD Kota Bogor akan mengoperasi Rania untuk menghentikan pendarahan otak yang terjadi. Sedangkan sang ibu yang turut menjadi korban baru kembali pulang usai dirawat di Rumah Sakit Ciawi. Alhamdulillah sih rumah sakit udah melakukan yang terbaik gitu ya buat cucu saya. Alhamdulillah sekarang udah ada perkembangan gitu ya, dari koma itu memang dari hari Minggu anak saya memang cucu saya memang masih koma sampai sekarang. Pihak rumah sakit alhamdulillah udah berusaha yang terbaik. Sekarang alhamdulillah udah ada perkembangan dari detak jantungnya juga udah, karena transfusi darah juga, karena sekarang detak jantungnya juga udah tenang gitu ya. Pasca kejadian ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor, satu pasien yang mengalami patah tangan baru dibawa ke RSUD Kota Bogor Selasa pagi. Sedang 9 pasien lainnya masih dalam penanganan tim dokter. Terus bahwa kejadian luar biasa kemarin, sekarang tadi pagi jam 6 itu masih tercatat 10 pasien. 10 pasien ini sudah mendapatkan ruangan dari 41 kemarin kan, 41, jadi sudah tersisa 10. Nah 10 ini rencana ada tindakan kraniotomi bagi anak yang 2,5 tahun yang terkena ada perdarahan di dalam kepala, kemudian ada yang patah-patah juga direncanakan. Setelah keadaan umumnya membaik, kita akan lakukan operasi. Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor telah merawat 42 warga Ciomas yang menjadi korban dalam peristiwa yang merenggut 4 nyawa ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.